Shalom sahabat Yud Kinanti, selamat bertemu kembali dalam layanan Yud Kinanti kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik, kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Saat ini kita mau belajar tentang mengatasi rasa malu. Mengatasi rasa malu. Sahabat Yud Kinanti, pada saat pertumbuhan usia remaja, saya masih ingat sekali, tiba-tiba suara saya berubah. Seperti orang dewasa, tiba-tiba keluar yang namanya jakun yang ada di bagian leher. Tiba-tiba keluar jerawat. Tiba-tiba ada perubahan fisik yang tidak pernah dialami sebelumnya. Lalu kemudian menimbulkan kebingungan dan rasa malu. Itu rasa malu yang wajar. Rasa malu kita mulai ada perubahan fisik di tubuh. Kemudian kok saya mulai dewasa ada hal-hal yang janggal. Namun itu hal umum. Namun ada rasa malu yang disebabkan kok saya tidak cerdas seperti dia. Kok saya tidak ganteng dan cantik seperti dia. Mengapa dalam tubuh saya ada sedikit kelainan fisik? Mungkin jalan yang tidak baik, lurus. Atau kemudian ada ya kelainan di bagian mulut. Ada yang sumbing. Ada yang kemudian juling bagian matanya. Ada kemudian saya punya teman tuh jarinya itu sebelah kanan yang harusnya 5. Dia jarinya ada 6. Maka itu semua punya alasan yang membuat saya itu merasa malu. Saya terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Teman-teman saya semua orang the have, orang yang punya. Kulit saya berbeda seperti teman-teman lain. Ya emang apa bedanya? Hanya beda masalah warna. Yang penting sehat kulitnya, bukan? Jadi ada banyak alasan malu. Atau ada anak remaja yang malu karena pernah tidak naik kelas. Atau rasa malu karena pernah dipermalukan, bukan tindakanmu, tapi engkau disengaja. Ya dibully, kemudian dihina, disudutkan, tidak dihargai, rasa dipermalukan. Dan itu punya alasan membuat, rasa malu yang luar biasa. Akibat rasa malu kemudian akhirnya kita menarik diri, tidak bergaul, tidak punya kepercayaan diri, tidak punya sikap optimis, tidak berani bermimpi, tidak berani melangkah, tidak berani mencoba. Ujung-ujungnya bagaimana? Menarik diri. Masuk di kamar, tidak mau bertemu dengan orang. Tatkala bertemu dengan masyarakat di sekolah atau di kampus, lebih menyendiri. Orang-orang lain mungkin keluar ke lapangan, ke tempat-tempat publik yang ada di sekolah, bertemu, ngobrol, cekakak-cekiki, ketawa. Kamu terus ada di sudut, menyendiri. Ada teman-teman yang baik mengajak kamu, ayo kenapa kamu rasa malu? Ada yang kemudian memang jahat, justru memperburuk keadaan. Oh dasar anak kampung gak bisa gaul, diem aja, dan seterusnya, dan seterusnya. Memangnya kamu kura-kura? Kalau ada apa-apa tinggal langsung aja masukin kepala dan 2 pasang kakinya itu ke dalam. Kamu kan bukan kura-kura. Ayo semangat, masih mending, masih kasih semangat. Sahabat Yud Kinanti, ada banyak alasan yang membuat kita itu rasa malu. Apakah rasa malu itu dosa? Kalau rasa malu itu adalah karena perbuatan dosa kita berbuat buruk, itu baik. Tapi diiringi dengan apa? Diiringi dengan sebuah perubahan. Tapi kalau rasa malu itu adalah hal yang kita buat-buat sendiri, maka itu akan merusakkan kehidupan sahabat Yud Kinanti. Tidak ada seorang pun yang sama. Rasa malu bisa karena ditolak, tidak diterima, rasa tidak disayang, rasa tidak dihargai, rasa tidak punya keberhasilan. Lalu kemudian tatkala memelihara rasa malu, semua keadaan-keadaan buruk yang disebutkanlah itu adalah hal buruk, itu tidak pernah akan menjadi baik. Hanya diselesaikan dengan rasa malu. Rasa malu itu adalah lari dari tanggung jawab hidup, lari daripada tugas-tugas kehidupan yang membuat engkau lebih punya kapasitas, lebih punya kelebihan, lebih punya kehebatan, lebih punya karunia dan talenta. Nah, tatkala itu dikembangkan lebih banyak lagi, lebih maju dan lebih berkembang, otomatis rasa malu itu akan berkurang, percayalah. Tetapi kalau menarik diri, rasa malunya menjadi semakin tinggi. Karena berarti semakin tidak bisa, semakin tidak punya teman, semakin tidak mendapatkan hal-hal baru. Yang dikembangkan adalah sikap pesimis, sikap kemudian rasa tertolak, rasa tidak berharga. Waduh, sahabat Yud Kinanti,
Saya tidak tahu sahabat Yud Kinanti berapa banyak yang mendengarkan layanan audio Kinanti ini yang terjerat oleh rasa malu. Kalau kita baca dalam firman Tuhan Yesaya 54 ayat yang keempat, apa yang firman Tuhan katakan? Jangan takut, engkau tidak akan mendapat malu, engkau tidak akan tersipu-sipu. Cukup menarik ayatnya. Yesaya 54 ayat keempat dikatakan apa? Jangan takut, engkau tidak akan mendapat malu, engkau tidak akan tersipu-sipu. Kalau ada bagian yang kurang dalam kehidupan kita yang bisa dirubah, sahabat Yud Kinanti, maka berjuanglah. Maka sewaktu engkau meningkat menjadi jauh lebih baik, dan jauh lebih baik lagi, otomatis rasa malu pun akan berkurang. Apalagi setelah kita berjuang memperbaiki, akhirnya memperbaiki diri, kita bisa menjadi lebih baik dari teman-teman. Yang berubah adalah dari rasa malu menjadi percaya diri. Dan ingat, sahabat Yud Kinanti, Tuhan menyertai kita, Tuhan mengasihi kita. Tuhan itu mencintai sahabat Yud Kinanti. Tuhan itu memberikan topangan kekuatan buat sahabat Yud Kinanti. Semua yang sahabat Yud Kinanti butuhkan, Tuhan sediakan. Dan Tuhan akan angkat kita dari lembah ke atas bukit. Tuhan akan buat kita yang tidak punya sayap bisa menjadi terbang seperti burung Raja Wali yang terbang semakin tinggi menembus awan yang tidak pernah takut dengan badai. Wah, Pak Pendeta, ujung-ujungnya khotbah. Tapi bukan khotbah, ya memang seperti itu. Mari sahabat Yud Kinanti, kalau engkau punya rasa malu, biarlah hari ini engkau dikuatkan dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Jangan takut, engkau tidak mendapat malu dan engkau tidak akan tersipu-sipu. Ada pertolongan Tuhan, ada penerimaan Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Ada cinta Tuhan yang menolong sahabat Yud Kinanti. Mari berhentilah malu. Bangun kepercayaan diri karena engkau enggak sendiri. Tuhan menyertai setiap sahabat Yud Kinanti. Yud Kinanti, kini dan nanti. Kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Mari maju, semangat. Ubah rasa malu menjadi percaya diri. Tuhan memberkati. Shalom.